Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Universitas Selamat Riyadi. Kali ini akan memberikan kuliah praktek membuat format proposal atau laporan penelitian menggunakan Microsoft Word pada Microsoft 365. Ya, baik, langsung saya praktekkan saja. Silahkan mahasiswa nanti mengikutinya. Ya. Buka ini desktop saya. Punya Anda juga bisa ikuti di desktop. Cari browser seperti Google Chrome gitu ya, diklik 2 kali. Kemudian ketik portal.microsoft.com lalu di enter. Masukkan akunnya, misalkan nama Anda ini ya, sesuai dengan nama Anda, nama @unisri.ac.id ya. Lalu ditulis passwordnya, kalau ada permintaan password, sign in. Yes, oke. Nah, ini muncul tampilan seperti ini. Ini di sini foto Anda ya, profil Anda. Klik di sini dulu, ya. Klik pojok kanan ini, foto ini, my profile ini, diklik, ya. Gitu. Ini profil Anda. Silakan diganti fotonya ini dengan upload new foto ini ya. Fotonya diupload wajahnya aja ya. Wajahnya, diganti wajahnya, misalkan seperti ini, kelihatan wajahnya. Biar saya dan dosen-dosen yang lain tahu, ya, tahu wajah Anda, ya, wajah aja, kepala gitu ya, kepala sini. Ya, jangan selain itu. Jadi biar jelas wajah, ya, anggap aja wajah 3x4 gitu ya. Baik, kalau sudah, tuh. Kembali lagi ke aplikasi Office 365 ini ya. Dulu namanya Office 365, sekarang namanya Microsoft 365. Pada Office ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint ya, yang utama kan gitu. Kemudian ada OneDrive, ada Outlook, ada OneNote, ada SharePoint, ada Sway, ada Team. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word, Words atau Word saja gitu ya. Klik Word sini, di sini klik Word. Kiri atas menu launcher ini klik, lalu sudah tampil Words gitu. Nah, Word 365 ini bisa diakses di desktop dan juga di browser ya. Bedanya apa? Kalau di desktop, diinstal di desktop, ya Anda harus beli ya, harus beli Office 365, baru bisa diinstal di desktop. Tapi kalau Anda tidak perlu beli, Anda sebagai mahasiswa gitu, nggak usah cari yang ilegal, Anda sudah diberi yang legal, berlisensi oleh Unisri, tapi mengaksesnya lewat browser, artinya lewat internet, tidak perlu install. Ya, ini caranya. Lalu di sini ada Word gitu ya. Ini tampilan punya Anda. Ini sebetulnya adalah begitu membuka Word ini, di sini ada OneDrive sebetulnya. Jadi apa yang nanti kita tulis, ketik dengan Word, Excel atau PowerPoint menggunakan portal ini, nanti nyimpannya di OneDrive gitu ya. Gitu. Baik. Apa langkah berikutnya? Ini ada new blank document. Klik aja new blank document ya. Oke, sabar ya, tergantung kecepatan akses internet Anda. Gitu. Nah, di atas ini ada warna biru tulisan Word, di sini ada dokumen 2, ini adalah nama file, ini save
Jadi otomatis tersimpan ya, tersimpan. Nama defaultnya adalah dokumen 2, ini bisa diganti nanti ya. File save as ini ya, gitu. Jadi aman sebetulnya. Lupa nyimpan itu di sini aja diingat-ingat dokumen 2 gitu ya. Ini adalah foto Anda. Itu. Baik, kemudian di sini ada clipboard, ada format painter, ini ada nama font ya. Nama fontnya juga lumayan ya. Ini ada ukuran font. Ini bold, tebal, ini italic miring, garis bawah, font color, ini macam-macam tipe format font ya. Jadi menunya memang tidak selengkap menu desktop ya. Ya namanya aja berbayar ya. Kalau di desktop itu bayar ya, lumayan bayarnya. Baik. Tapi apakah yang lewat jaringan ini, lewat browser ini, web browser ini tidak bisa juga digunakan untuk kebutuhan mahasiswa, misalkan untuk laporan penelitian, bikin proposal, bikin tugas-tugas. Ya, menurut saya ini sudah menu standar dan sudah cukup bagi mahasiswa ya. Ya itu hanya kelemahannya harus selalu ready akses internetnya. Jadi ini legal daripada Anda menggunakan lesson yang tidak legal. Ini alternatif bagi mahasiswa dalam menggunakan Words berlisensi. Nah, baik, saya lanjutkan. Ya, ketika Anda SMA sudah diajari tentang mengetik dengan Word, mengetik dokumen, mengetik surat, mengetik laporan, saya kira sudah. Nah, pada perkuliahan di Agrotech ini, intinya nanti tidak akan dijelaskan satu persatu tiap menu, tapi langsung praktek dalam membuat kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa apa? Atau diantaranya adalah membuat laporan mata kuliah, ya, misalkan laporan praktikum, ya, menyusun proposal, kemudian membuat laporan skripsi seperti itu. Yang jelas tiap minggu itu Anda diberi tugas oleh dosen untuk membuat laporan tugas, ya, kemudian diberikan kepada dosen Anda gitu. Baik, bagaimana menggunakannya ya? Sama aja dengan Word biasa, hanya menunya memang tidak selengkap itu. Nah, sekarang untuk menyusun laporan seperti misalkan laporan tugas, laporan penelitian, skripsi itu sebelum diketik semuanya gitu ya, itu maksud saya, ketik dulu kerangkahnya ya, kerangkahnya kemudian formatnya gitu ya. Nah, di sini ada kerangka ya yang bisa Anda ketik ya. Ini bullet ini, klik ini misalkan levelnya kayak apa, multi levelnya ini. Ya baik, sekarang saya cobakan yang pakai multi level ini ya, yang satu-satu ini ya gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan kerangkahnya pertama pendahuluan ya. Satu pendahuluan. Kedua kan biasanya kalau skripsi itu setelah pendahuluan adalah tinjauan pustaka gitu. Yang ketiga metodologi penelitian. Ini contoh ya. Keempat hasil dan pembahasan. Kelima kesimpulan dan saran. 6 daftar pustaka misalkan seperti itu. Nah, semacam ini diketik dulu ya. Daftar. Pendahuluan ada satu-satu, misalkan ada
subnya latar belakang. Caranya gimana ngetik latar belakang di pendahuluan ini? Taruh di sebelah kanan kata pendahuluan ini, di enter. Terus diketik aja langsung latar belakang gitu ya, latar belakang. Enter. Nah, ini kan butuh nomornya tidak 2, tapi 1-1. Nah, ini caranya. Tetap di sini, di belakang dari kata latar belakang ini, pilih menu ini. More option ini ya. Decrease indent ya, decrease indent, ada increase indent. Gitu. Nah, sudah diganti jadi 1-1. Lalu enter. Nah, keluar otomatis nomor 1-2. Kemudian diketik habis latar belakang, misalkan tujuan penelitian. Enter lagi, misalkan manfaat penelitian. Enter lagi, hipotesis. Seperti itu. Nah, misalkan kayak gitu. Kemudian di metodologi di 3 ini juga misalkan terdiri dari subbab ya. Klik aja more option, increase indent. Nah, akan keluar 31. Misalkan waktu dan tempat, huruf kecil, waktu dan tempat. Kemudian bahan dan alat, misalkan seperti itu. Kemudian yang 33 analisis yang ketiga 4 misalnya pelaksanaan di lapang, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang 6 ini daftar pustaka kan tidak ada nomornya biasanya. Taruh aja di depannya huruf D, kemudian tekan backspace gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kerangkanya ini diketik semua, baru diisi. Jadi Anda harus ngisi kerangkanya ya, dengan numbering ini. Jadi tujuannya apa? Atau di samping untuk merapikan tulisan, yang kedua ketika kita nyusun laporan itu terarah gitu ya, terprogram, ya, tidak loncat-loncat pola pikir kita. Baik, sekarang langkah berikutnya nyimpan, jangan lupa disimpan, save as gitu ya. Mau di download atau dijadikan PDF atau tetap aja save a copy online ini. Ya, tetap ya. Misalkan skripsi gitu nama filenya. Itu. Locationnya ini di dokumen Bimantara Aditya dokumen ini. Berarti ini di cloud ya, di cloud. Ini di cloud. Jadi nyimpennya di cloud. Kalau menghendaki mau disimpan di folder lain boleh, ini diklik ya. Gitu. Ya, gitu folder lain boleh kayak gitu. Gitu, ya. Seperti itu. Silakan. Kalau enggak ya batalkan. Saya ulangi, file, save as ini, nah, kasih nama skripsi gitu ya. Save. Klik tombol save ini. Itu. Udah aman dah. Nah, di sini ada skripsi .docx ya. Kemudian di bawahnya Universiasi ID ini my.sharepoint. Gitu ya. Baik. Kalau sudah kerangkanya diketik selesai, anggap ini selesai, baru diisikan isinya di masing-masing subbab ini. Misalkan latar belakang, ketik aja kayak gini. Ya, dibuang angka satu-satunya ini. Membuangnya boleh
boleh langsung dibuang aja, tekan backspace gitu ya, gitu. Udah ketik aja latar belakang. Biasa udah ngetik, silahkan. Latar belakang penelitian ini adalah apa gitu ya, dan seterusnya. Nah itu pengantar menggunakan Microsoft Word di dalam membuat skripsi. Silahkan ini dilengkapi, mau diberi huruf tebal, cetak miring, silahkan. Saya menganggap Anda sudah bisa di dalam mengetik. Jadi seperti itu. Inti dari kuliah kali ini adalah menggunakan Microsoft Word yang secara daring dan disimpannya di OneDrive, itu saja. Dan ini silahkan nanti Anda lanjut sebagai tugas ya, lengkapi, misalkan seperti tinjauan pustaka ini kasih huruf tebal ya gini. Nah, kemudian hurufnya, ukuran filenya diganti dengan ukuran 12 misalkan, silahkan. Ya, ini sekali lagi, kalau tidak perlu disimpan dengan nama lain, nggak usah Anda simpan. Setiap Anda yang ketik berubah sudah langsung nyimpan. Begitu untuk ini ya. Itu dulu kuliah tentang Word, silahkan dipraktekkan oleh Anda sendiri. Nanti saya lanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Oh iya, sebelum saya tutup, ini sebaiknya ditutup dulu ya, gitu, ditutup ininya. Ya cara nutup ini sudah otomatis kan ya, otomatis nyimpan, langsung ini di close ini nggak masalah gitu ya. Nggak apa-apa. Coba klik di OneDrive ya. Nah, tadi sudah ada skripsi nih. Nah, di OneDrive sudah ada skripsi kan. Nah ini ada skripsi. Jadi otomatis nyimpan. Saya klik lagi, keluar lagi gitu ya. Ini tab ini langsung saya klik ping ini, kali ini, close ini udah nggak masalah. Nah, karena ini sudah kesimpan gitu ya. Disimpan di folder Anda di sini. Nah gini. Nah ini tadi ada dokumen 1, dokumen 2, skripsi ya. Nah di sini. Nah jadi praktis ya, dan pasti tersimpan di OneDrive Anda selama internet Anda jalan. Saya kira itu, silahkan di close atau di logout ini. Kalau ini laptop Anda sendiri tidak perlu di logout. Tapi kalau ini bukan laptop Anda, sebaiknya di sign out ya. Pojok kanan atas, klik sign out. Jadi jangan lupa sign out kalau di laptop atau di komputer publik umum ya, biar tidak dibuka oleh orang lain. Terima kasih. Semoga kuliah kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.